Setiap hari, jalanan kita dipenuhi aktivitas, tapi di tengah kesibukan itu, masih banyak pelanggaran yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pelanggaran kecil yang terlihat biasa, sebenarnya menyimpan risiko besar, mulai dari kecelakaan, kemacetan, sampai kerugian materi. Banyak sekali pelanggaran yang sering kita temui seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, hingga saling mendahului. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan para petugas lalu lintas dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lalu lintas ini. Bagaimana Bapak melihat tingkat kepatuhan Tingkat kepatuhan masyarakatnya masih kurang ya, apalagi dalam berkendaraan masih kurang kesadarannya. Banyak yang belum mematuhi peraturannya. apa pelanggaran? Nah, jadi Bapak, kami ingin bertanya. Yang paling sering kita lihat pelanggaran itu tadi masalah perlengkapan kendaraan, kemudian masalah helm, ya, tidak beraturan, saling mendahului, saling serobot. Itulah perilaku masyarakat setiap harinya. Ya, pelanggaran sering terjadi karena senggolan kan gitu, melawan arah. Tapi yang vital kali dia terjadi karena terjadi pelanggaran itu karena sebagian melawan arah. Mengapa sih Pak banyak sekali masyarakat yang Perilakunya itu, perilaku atau kesadaran berkendaraannya itu sudah bolak-balik juga kita ingatkan, kita himbau biar selalu saling bersabar dan saling memberikan kesempatan bagi pengguna jalannya. Ya udah mungkin itu udah kebiasaan dia mungkin. Sudah membudaya lah kan gitu. Karena banyak juga orang yang ngikut-ngikut. Iya, dia pun ikut, iya. Nah, menurut Bapak nih, apa sih Pak tantangan? Masyarakat ini kan banyak ini merasa sudah hebat, kan itu merasa sudah hebat dan merasa benar, sehingga kita kadang-kadang melakukan ini tindakan lalu lintas ataupun kita berdiri di jalan. Jadi mereka sepertinya masih kadang susah diatur. Itu perilaku masyarakat sekarang. Perlawanan sering Atau menindak mereka. Ya sebagian mereka menerima, sebagian ada yang nggak menerima. Namanya manusia kan gitu. Reaksi mereka ada yang melawan dengan bahasa-bahasa juga. Artinya ada yang sebagian menantang, ada yang sebagian mengatakan iya Pak, begitu kira-kira. Sering kita hadapi karena masyarakat ini mungkin dia sadar juga dia akan pelanggaran itu, tapi kan banyak juga dia nggak berterima jika ditilang. Itu kan nanti kan dia akan membayar tilang itu. Mungkin di situ dia berat. Jadi mereka berupaya mungkin melakukan perlawanan, argumen atau apa, biar kita ini tidak melakukan ini, itu penindakan ini. Tapi tetap kita laksanakan juga. Sebelumnya kan sudah kita ingatkan, tapi tidak bisa juga ya kita lakukan penindakan lah berupa tilang. Misalnya Pak, kalau misalnya sudah ditilang, apakah sering terjadi negosiasi Pak antara Bapak dengan yang telah kena tilang? Oh, itu tidak ada. Kalau itu karena mereka langsung bayar ke BRI itu. Tidak ada pembayaran di polisi, mereka nantinya akan langsung bayar ke negara. Ya, tindakan kita hanya mengarahkan aja. Itulah tindakan kita, nggak ada tindakan yang lain, kita hanya mengarahkan. Bahwasanya dia udah salah arah jalannya kan gitu, tinggal mengarahkan kita, itulah tindakan yang bisa kita berikan. Sering juga kita laksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah. Di jalan sering juga kita berikan seperti teguran, pembinaan bagi pengguna jalan. Bahkan ada itu tilang khusus, dulu kami sebut namanya tilang simpati. Simpati itu hanya teguran. Jadi masyarakatnya setiap berkendara dia ingat akan teguran ini, sehingga dia nanti mau mengikuti aturannya. Tapi bagi masyarakat yang sadar juga kan itu, tapi banyak juga yang tidak peduli kan itu. Jika ini tidak berlaku juga, karena kita bagi pelanggar yang nakal yang tidak bisa diarahkan, kita berikan tilang ini, penindakan berupa denda dia. Iya, dulu memang pernah itu bahasa itu, ini Medan Bung katanya. Tapi kan gak ada hubungan dengan lalu lintas. Ya memang ini Medan. Tapi kan pelanggarannya tak pelanggaran, yang harus tidak juga. Iya, jadi mereka berpikiran karena Medan maunya dia bebas ya. Itu tidak ada hubungannya, nggak ada dengan peraturan. Nah itu kan hanya mutu-mutu masyarakat orang kita Medan aja. Ya sering itu deh, sama tahu kota Medan ini kan sangat sulit diatur untuk berlalu lintas. Ya sebagai kita petugas kita sabar mengarahkan itu para pengguna jalan begitu. Karena kita namanya petugas, nggak mungkin kita sembarangan bahasa atau bertindak sembarangan. Saran saya ya, ini
polisi lalu lintas dengan pemerintah itu sejalan. Kemudian satu lagi masalah fasilitas jalan. Nah, dari zaman dulunya kan jalan kita di sini khususnya Polsek Tembung. Nah, kita nggak cerita daerah yang lainnya. Polsek Tembung, jalannya dari zaman dulu itu aja jalannya terus. Ukuran jalannya sama, jalannya itu juga. Ini berlubang juga. Nah, ini sekarang jadi kendala berkendara. Karena masyarakat pun jadi buat ini sering mungkin nggak terkejar waktu kerja sehingga banyak terjadi pelanggaran, termasuk juga salah satunya itu. Jadi saran kita ke pemerintah, mudah-mudahan mereka maunya inilah memperbaiki jalan atau mencari jalan alternatif atau memperlebar jalan, dan jalannya selalu memang bagus jadi masyarakat enak untuk melintasinya dan juga nggak terjadi kecelakaan lalu lintas. Iya, mengurangi kecelakaan lalu lintas semua lah itu. Setiap hari masih banyak sekali kita lihat pengendara yang melanggar lalu lintas. Pelanggaran kecil yang dianggap sepele seringkali berakhir menjadi kecelakaan besar. Video ini akan menunjukkan contoh pelanggaran yang sering terjadi dan bagaimana seharusnya kita berkendara dengan benar. Untuk keselamatan banyak orang. Jadilah pengendara yang bertanggung jawab. Ayo mulai dari diri sendiri, tertib hari ini, selamat sampai tujuan. Since the number one.